terlalu sulit untuk dilewatkan. Maka gunakanlah waktumu untuk berbagi kebahagiaan. Balik lagi di Dahsyat Happy Time. Stay happy All the Kenapa, Bu? Ada Lu apa? ngapain barusan? Mantun. Bukan, kita itu memberikan sebuah semangat untuk sahabat Dahsyat di pagi hari Iya. supaya mengetahui bahwa kita balik lagi di Dahsyat Happy Time. Kamu tau gak, hari ini aku lagi seneng banget. Kenapa? Happy abis karena akhirnya Dahsyat Happy Time muncul lagi karena banyak banget netizen yang nungguin katanya, Bang, kapan nih Dahsyat Happy Time ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu? Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Keren Berarti banget. apa? Happy Asmara ini ditunggu-tunggu sama sahabat Dahsyat. Makasih sih, makasih Abang Dahsyat Iya. Nah, seperti biasa kita tuh selalu nggak mungkin berduaan doang dong. Iya, kita pasti ditemenin sama ada expert. Ada para expert, ada netizen netral sama netizen juga. Dole! Kalau para expertnya udah jelas, ada Kang Denny, ada Adede. Kalau netizen yang netral tuh yang baik-baik biasanya. Yang baik-baik. Yang ngasih komen positif udah jelas dari mukanya, muka-muka penghuni surga. Ada Fatin sama Gendro. Nah, jadi seru banget. Oke. Seru banget hari Seru ini. banget lah pastinya, Andres. Kamu tau gak, kita kedatangan salah satu band legendaris. Wah, siapa tuh? Band legendaris yang aku dari kecil banget aku. Dari kecil? Ya dari kecil. Dari kecil aku udah dengerin lagu-lagunya. Jadi temanya Ojo Dibandingke. Siap. Salah satu band yang bisa dibilang lagi merombak formasi personilnya. Lalu banyak banget heboh, wah dibanding-bandingin. Wah, iya, Padahal kayak- itu kan tidak bagus. Tidak bagus. Tidak boleh gitu Tidak kan. boleh. Makanya kita kan nanya-nanya langsung. Ini dia bintang tamu kita pada hari ini. Geisha! Yeay, selamat duduk, selamat duduk. Oke. Tepuk tangan buat Geisha sekali lagi. Nah, Kak, ini kan Geisha udah lama banget kan gak muncul di TV. Terus gimana perasaannya muncul lagi setelah sekian lama gak muncul di TV? Dengan formasi yang baru gitu Dengan ya. formasi yang baru, dengan suasana yang baru juga. Ya, yang pasti senang banget ya, karena kita juga kepotong pandemi juga ya, Iya. kemarin sempat nggak ada Udah 2 event. tahun loh. Karena Geisha juga besar di Dahsyat. Yes. Wah, tepuk tangan dong. Benar, jadi memorable banget ketika Flashback, kita flashback. ya flashback lagi, main di acara Dahsyat lagi itu seru banget sih. Yeay. Senang banget. Kak, kita ada beberapa artikel Yes, nih. ada Ini yang berita. akan dibacain langsung sama Andres. Alright, artikel yang pertama. Geisha minta penggemar tidak membandingkan Momo dan Regina. Wah, gimana nih Kak Nat, Kak Dan atau Regina mungkin bisa Tanggapannya. tanggapannya tuh. Gimana karena- tanggapannya? cukup rame nih perbandingan-perbandingan. Oh, iya. Iya, karena kan kemarin sempat viral banget kan. Sebenarnya tidak meminta ya, karena Yes. itu hak dari pendengar sendiri. Jadi kita di Geisha sendiri tetap berusaha untuk berkarya terus. Karena visinya Geisha dari dulu di zaman Pekanbaru itu, apapun yang terjadi, Geisha tetap jalan terus. Iya. Dan terbukti sampai sekarang Geisha masih utuh, masih lari. Masih mengalir. Dan ada artikel yang kedua. Artikel yang kedua, jeng jeng. Geisha sudah move on dari Momo. Kami nggak bisa menyenangkan semua pihak. Wah, ini maksudnya gimana nih Kak? Nah Nggak ini bisa tadi, menyenangkan semua ya, pihak. yang aku bilang. Oh, Masih nyambung sama yang tadi. Yes. nyambung sama yang tadi. Apapun yang kita apapun yang kita bikin karyanya tidak terlepas dari suka sama tidak suka. Jadi Suka sama tidak bagi kita nggak bisa nyenengin semua orang sih, karena itu hak semua orang juga untuk suka atau membenci. Tuh. Dan sebenarnya hal yang wajar ya untuk terjadinya Benar. ada pro dan kontra. Kontra, Itu sangat wajar gitu. Ya karena kan Kak Momo punya caranya sendiri. Benar. Iya, Sudah, terus Regina ciri juga khasnya punya sudah ciri kuat. sendiri. Iya. Iya. Oke, nah kita akan meminta komentator daripada expert. Ini expert kita luar biasa Kak. Dia Oke. pernah Wah, bermusik di luar luar negeri. biasa. Ya, expert kita ini 2 orang duo. Dia pernah duet waktu itu di Zimbabwe kalau nggak salah. Silakan expert. Apa aja? Komentar dari expert. Ya, kalau menurut saya ya kita Iya. sih sepakat dengan formasi yang sekarang ini salah satu formasi terbaik dari Geisha. Orang mau berkata apa tetap berjalan karena biarkan Geisha menjalani dinamikanya. Banyak pengalaman, banyak hal-hal baru karena nahkoda yang hebat tidak lahir dari laut yang tenang. Jadi dengan segala macam Jadi dengan segala macam dinamikanya saya yakin Geisha ke depan akan lebih hebat lagi, Amin. lebih keren lagi. Menjadi salah satu band legenda di Indonesia. Itu benar kita, betul. Jadi orang mau berkata apa, kita cuek aja ke depan.
Sama kayak anak kecil, naik dari tangga nggak mungkin langsung diri. Nah, Rondang, berjalan. baru diri, berjalan, baru gagah kembali. Sama. Iya betul. Halo, mengenai formasi ya. Emang kan tuh ada kan biasa kalau gonta-ganti itu kan butuh kayak banyak penyesuaian gitu ya. Iya. Itu jadi gimana sih biar nyatu gitu kan pasti takes time gitu. Jadi udah nyatu belum sebenarnya kalian? Anda jangan julid ya. Kalau tanggapan dari para netizen yang netral ya penghuni-penghuni surga gimana melihat perubahan Maaf yang ini kayaknya nggak perlu ngomong, senyum aja kita udah seneng kok. Kalau kita ya, setiap orang pasti ada karakternya masing-masing ya. Yes. Ada jalan rezekinya masing-masing. Amin. Selama mereka siapapun itu gitu, vokalis yang sebelumnya, vokalis yang sekarang memberikan yang terbaik untuk pendengarnya semua, menurut kita sih hasilnya akan baik. Setuju. Saya setuju. Udah sini. Ibu, udah lama pindah, Bu. Nah. Enggak, yang pasti kita sebagai pendengar itu support aja karya dari ini kan, dari Geisha. Apapun udah keren-keren banget, apalagi yang baru-baru keren-keren banget, jadi kita selalu support terus. Kali ini ada artikel yang kedua nih. Yang Ini ketiga tentang dong. apa nih? Oh yang ketiga, sorry yang ketiga. Tentang apa nih? Tada! Momo. Geisha klarifikasi usai disebut mengeluarkan Momo Geisha dari band secara sepihak. Hah? Apakah benar? Silakan Kak Nat, Kak Odan, Siapa yang Kak jawab? Dan Ya. Kak Regina silakan. Sebenarnya berita apapun yang terjadi di luar selama kita lihat ini itu sebenarnya adalah gorengan-gorengan netizen aja ya sebenarnya. Nyari berita aja ya. Ya, berita aja sebenarnya kan pergantian Momo sama Regina ini udah 4 tahun yang lalu gitu Yes. loh. Jadi di awal-awal kalian kemana aja gitu, kenapa sekarang baru heboh. Jadi kelihatan banget kan mana yang baru tahu, baru muncul, baru main sosial media gitu. Oh gitu. Jadi Tapi sudah diklarifikasi bahwa Iya. memang ya kita sebenarnya walaupun berpisah baik-baik. baik-baik. Baik. Kita tuh kan ada manajemen, ada label, semuanya tuh pasti terinfokan dengan Yes. jelas lah. Dan kita pasti ada meeting, pasti ada obrolan. Semua itu nggak mungkin secara sepihak tuh nggak mungkin. Betul, apalagi namanya pekerjaan kayak gini ada hitam di atas putih. Pasti, nggak pasti. bisa sembarangan. Ada kontrak Iya. kerja dan Nggak mungkin lain-lain. kita ngeluarin orang yang udah membangun nama ini sama-sama gitu kan, secara sepihak. Itulah logikanya begitu. Alright, nah sekarang kan Geisha itu kan dulu dikenal dengan lagu-lagunya yang selalu nyangkut gitu. Iya, iya. Yang selalu gampang dihafal. Mungkin begitu kehadiran Regina apakah merubah taste lagunya kah atau Ya, Regina ini adalah penyemangat dan membantu perjuangan Geisha ke depannya gitu. Karena nama Geisha ini juga nama yang menurut kita dan menurut fans kita namanya udah punya besar lah. Ibaratnya banyak lagu-lagu kita yang sudah mendapatkan prestasi. Jadi ketika Regina masuk di menggantikan Momo, itu juga nggak akan bisa dibandingkan juga sama sebelumnya. Karena nama Momo juga udah besar dan karakter Regina yang kita bangun di Geisha sekarang. Makanya kalau teman-teman mendengarkan Geisha dengan yang sama Regina itu mood sama lagunya juga beda. Berbeda. Iya. Beda. Lebih apa ya? Lebih menyesuaikan Lebih karakternya. menyesuaikan karakternya Regina. Terus pergantian formasi band, pergantian formasi band itu hal yang wajar. Betul. Slang, berganti-ganti personil lebih dari 10 kali sampai sekarang masih ada. Masih ada. Iya. Begitupun banyak band-band yang lain. Dewa pergantian vokalis, pergantian personil sampai sekarang masih eksis. Cagur pergantian personil sekarang bubar. Ini aku juga mau tanya nih sama Kak Gea kan. Kak Gea kan juga sering banget nih manggung sama Kak Kevin Aprilio. Ya, Kak Gea tuh sering gak sih kayak dibanding-bandingin sama vokalis aslinya gitu kan sering juga kan manggung sama Kak Kevin tuh Jadi gimana? aku waktu manggung sama Kevin. Ya komentar yang kayak gitu tuh pasti ada. Pasti kayak misalnya ada satu lagu, enakan ini yang nyanyi kayak gitu nggak apa-apa. Namanya juga selera kan gitu. Dan aku juga membawakan lagu duet juga sebenarnya bukan mau menyaingi siapapun, lebih ke apresiasi sama si karyanya aja dan emang suka sama Tapi lagunya. buat aku mah kamu nggak bisa dibandingin sama siapa. Fatin juga Fatin kan sebagai musisi pasti kan pernah ngebawain lagu orang gitu terus Pasti. Oh ya. Fatin. Fatin. Terus gimana saat mungkin Fatin upload ke media sosial terus ada komentar-komentar yang kayak misalnya kayak mendingan versi aslinya misalnya atau kayak Ya. apa gitu. Gimana nanggepinnya Fatin? Nanggepinnya mungkin lebih fokus sama energi yang baik-baik aja ya. Jadi di kitanya juga pas ngebawainnya tetap berasa serunya. Daripada kita ngeladenin yang kurang enak terus, di kita malah
malah makin kitanya yang nggak enak. Moodnya nggak enak. Yes. Oke, terima kasih buat expert, juri, semua komentator. Semua terima kasih banyak juga terima Sukses kasih terus untuk buat Geisha. Geisha. Oke, beneran Ros? Katanya Geisha baru aja rilis lagu baru ya? Iya. Iya. Wow, apa tuh judulnya Sabar ya? Sabar. Oh iya, sabar ini soal tentang apa nih? Tentang sabar ke pasangan kah, ke keluarga atau ke sahabat mungkin? Sebenarnya kalau di lagunya ini emang judulnya sama kayak judulnya Sabar, lebih kayak ke pasangan ya. Jadi kita Pasangan. mungkin ke anak-anak muda kita punya perasaan yang lebih terhadap seseorang. Tapi kita lebih baik kita mendem aja. Jadi akhirnya kita sabar sampai orang yang kita suka tuh sadar. Misalnya aku sama Regina pacaran misalnya ya. Misalnya, terus yang harus sabar yang cewek apa yang cowok? Yang cewek, karena ini dari Cewek dong, sudut di pandang mana-mana. perempuan. Kak Gea sama Kak Fatin juga punya lagu baru. Oh iya? Tanya dong. Oke, sebelum makasih buat Geisha, sukses. Terima kasih. selalu. Sukses terus buat Jaya Geisha. terus. Silakan, Pak Denny. Oke, pokoknya sukses terus buat Geisha. Kita punya dua tangan. Buat apa kita nutup semua omongan orang? Lebih baik kita nutup kedua telinga kita, fokus sama karya-karya. Sama seperti duet ini, Gea sama Fatin. Ini aku suka banget tuh lagunya tuh. Oh iya? Aku ulang-ulang loh kalau sebelum tidur. Bukan kau. Lo jangan so tau ya, ini lagu terbaru mereka dan perdana kehormatan nih, perdana dinyanyikan di Asia. Coba, awalnya project ini gimana? Awalnya itu karena aku lagi nulis buat album, Oke. aku ngajak, daripada aku cuman punya teman gabut, kita bekerja bersama. Dimanfaatin temannya konsepnya. Iya, simbiosis mutualis. Aku mau dong jadi teman kamu. Jadi project pertemanan. Proyek teman. Kamu juga mau nggak jadi temanku, teman hidup? Beda. Lagunya tentang apa? Kayak gantian dong ceritain. Kita ini lagunya tentang rebutan cowok. Wow. Ya, jadi biasanya kalau misalnya di satu tongkrongan itu mungkin karena udah seleranya sama kali ya. Sering terjadi tuh, cowok yang ditaksir juga sama. Pernah ngalamin itu nggak? Gimana deh, jangan ya. Kalau Tin, ya. kita enggak, kita Oh, enggak. kebetulan beda selera total. Oke, nah misalnya kalau Fatin pernah nggak ngalamin di tongkrongannya waktu SMA sama cowok yang sama sama temen? Pernah. Pernah. Tapi saya mundur. Kalau Gea pernah nggak? Alhamdulillah enggak, jangan. Jangan. Oh, jangan. Ini judulnya Bukan Kamu, Gea. Regina.